Gema takbir terdengar bergemuruh di seluruh pelosok Gaza, di jalan-jalan raya, di reruntuhan bangunan, dan di puing-puing kota Gaza yang berantakan. 9 Oktober 2025, Kamis dini hari, mereka mendengar genjatan senjata ditandatangani oleh Hamas dan Israel. Mereka bersorak kegirangan, bertakbir, melampiaskan rasa gembira mereka. Sementara itu, di seberang sana, di kota Tel Aviv, Israel, suasana haru menyelimuti keluarga Sandra. Mereka berkumpul sambil bersorak ria menyambut kedatangan keluarga mereka. Mereka berpelukan dan merayakan kedatangan mereka dengan menyalakan kembang api. Wow, Ya, 9 Oktober 2025, langkah awal yang pasti menuju perdamaian telah disepakati. Penandatanganan genjatan senjata antara Hamas dan Israel telah dilakukan. Mencermati betapa pentingnya peristiwa ini untuk menoreh sejarah baru dalam perdamaian. Siapa gerangan pihak yang berhak menerima aplaus, bahkan Nobel perdamaian? Bisakah diberikan kepada Trump atau pada Qatar, Turki, Mesir, dan Arab Saudi sebagai mediator? Adakah pihak yang merasa menang atau kalah dalam peristiwa ini? Israel dan Hamas akhirnya mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian setelah dinegosiasi intensif dan dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan Mesir. Kesepakatan itu diperoleh di Sharm el-Sheikh, Mesir pada tanggal 8 Oktober 2025. Yang kemudian ditandatangani oleh Hamas dan Israel pada tanggal 9 Oktober 2025 keesokan harinya. Negosiator dari Israel, Turki, Qatar, dan Mesir saling berjabat tangan, bertanda kesepakatan. Kesepakatan menandakan bahwa seluruh sandera akan segera dibebaskan dari kedua belah pihak. Dan Israel akan menarik pasukannya sebagai langkah awal menuju perdamaian yang tahan lama. Peristiwa genjatan senjata ini menoreh sejarah baru dalam perdamaian manusia. Siapa gerangan pihak yang berhak menerima aplaus, bahkan Nobel perdamaian? Bisakah diberikan kepada Trump atau pada Qatar, Turki, Mesir sebagai mediator? Bukan. Jawabannya bukan pada mereka, tapi pada Hamas dan perjuangan rakyat Gaza. Sejak dulu, mereka dengan konsekuen memperjuangkan Palestina. Mereka berani mengambil risiko walau nyawa sebagai taruhannya. Ya, badai Al-Aqsa adalah puncaknya. Serangan 7 Oktober 2023 adalah perlawanan hidup dan mati yang dimulai oleh. Jika ditanya siapa yang menang dan siapa yang kalah, maka tentu tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Sebab dalam genjatan senjata ini
Israel dan Hamas sama-sama mengklaim kemenangan. Tapi kita harus bijak cara menilainya. Jika perang dilakukan oleh dua kubu yang seimbang dari segi kekuatan, mungkin kekalahan dan kemenangan bisa diukur dengan kehancuran dan korban jiwa. Tapi perang antara Hamas dan Israel bukanlah dua kubu yang seimbang, melainkan jauh berbeda seperti langit dan bumi. Hamas bukanlah sebuah negara, melainkan hanya organisasi kemasyarakatan kecil berperang melawan Israel, negara yang sangat kuat persenjataannya, bahkan masih dibantu oleh negara Eropa dan Amerika. Tujuan Israel adalah melenyapkan Hamas. Ternyata Hamas sampai saat ini masih tegap dan punya nilai tawar yang sangat tinggi. Kalau begitu, siapa yang kalah? Kemudian kita tinjau dari segi sektor geopolitik. Selama perang berlangsung selama 2 tahun, satu persatu negara-negara besar di dunia meninggalkan dukungannya kepada Israel. Sebut saja seperti Portugal, Prancis, Kanada, Brazil, Argentina, Meksiko, bahkan Inggris sekalipun, karena mereka sadar dan berpihak pada sejarah yang benar. Kemudian negara-negara Arab yang pada mulanya dekat dengan Israel, kini hubungan mereka merenggang akibat muak dengan kebrutalan Israel. Sebut saja Mesir, Arab Saudi, Suriah, Irak, Qatar, mereka semua menjauh dari Israel. Dari sektor ini, siapakah yang kalah? Kemudian siapa yang menang? Hamas adalah organisasi kemasyarakatan kecil yang dapat memaksa Israel, negara besar, dan kawan-kawannya yang besar untuk bernego dan berunding mencapai perdamaian melalui gencatan senjata. Hamas bisa memaksa Israel melakukan pertukaran sandera. Hamas bisa memaksa Israel untuk menarik pasukannya dari Gaza. Hamas bisa memaksa Israel untuk tidak mencaplok Gaza. Hamas bisa memaksa Israel untuk memasukkan bantuan ke Gaza. Dan Hamas bisa memaksa Israel untuk merehabilitasi kota Gaza yang dihancurkannya selama 2 tahun. Lalu, siapakah yang menang? Pasti Anda akan menjawab, Hamas dan Palestina. Ya, jawaban Anda tidaklah salah. Tapi ada yang lebih benar. Siapa mereka dan siapa yang menang? Mereka adalah 67.000 lebih rakyat Gaza yang telah menjadi korban keganasan Israel. Mereka adalah para sandera dan keluarga sandera, baik dari pihak Israel maupun Palestina. Dan mereka adalah kita yang terus mendukung dan mendoakan perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan.